Oke guys, sebelum kalian menonton videonya, jika kalian ingin melihat dulu chapter manganya, silakan klik link di bawah ini. Dan ya, sertakan juga dukungan kalian. Terima kasih banyak atas dukungannya, yaitu dengan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, konnichiwa minasan. Apa kabar kalian semua? Baik, jujur admin sangat excited pada manga chapter 165 One Punch Man ini. Akhirnya Saitama merasakan pukulan dari Garo Cosmic hingga Saitama mengeluarkan ekspresi yang seakan-akan terpukul oleh pukulan yang sangat berat. Dan di sini juga diperlihatkan seakan-akan kekuatan Garo Cosmic seimbang dengan Saitama. Dan berikut adalah breakdown manga chapter 165. Dimulai dari cover, memperlihatkan Garo berdiri di atas air yang seakan akan menyeramkan dan bertuliskan seorang yang datang dengan membawa pesan dari neraka bersamaan dengan keputusasaan. Di awal chapter kita dijelaskan tentang tinju air pemecah batu, di mana harus memiliki pengetahuan aliran energi untuk menciptakannya kembali di dalam tubuh. Kemampuan Garo untuk menyalin teknik merupakan juga perpanjangan dari teknik aliran air pemecah batu. Mode kosmik, Garo mengetahui pengetahuan tentang aliran teknik semua yang ada di alam semesta. Jadi dia bisa mengcopy semua jurus lawannya dengan mode kosmiknya. Setelah mengumpulkan energi di tangannya, Garo langsung melancarkan serangan sehingga membuat Saitama terkejut. Reaksi Saitama ini sama dengan waktu dipukul Lord Boros. Ini menandakan bahwa pukulan Garo sangatlah kuat. Dan karena pukulan Garo membuat area di sekitarnya mendadak bercahaya setengah lingkaran. Dan ini terlihat sangat besar, sehingga membuat para pahlawan yang jauh terkena efeknya juga. Dan ya, pukulan Garo sangat-sangat dahsyat, sehingga membuat pahlawan yang sangat jauh pun terkena efeknya. Dan bahkan orang yang berada di kapal itu pun merasakannya, sehingga membuat sistem dekontaminasi diaktifkan. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah serangan nuklir. Dan diperlihatkan lagi juga bulatan-bulatan yang bertambah banyak. Wah, admin gak bisa bicara lagi beberapa dahsyatnya itu. Dan di sini Psychos juga terkejut melihatnya, dan dia berpikir bahwa itu sama seperti milik Homeless Emperor, hanya saja lebih dahsyat daripada milik Homeless Emperor. Dan ternyata dia juga masih hidup setelah melawan Tatsumaki. Dan di sini terlihat hasil pukulan Garo terlihat seperti jamur, atau lebih tepatnya seperti ledakan nuklir yang terjadi yang menjamur. Dan di chapter ini ada panel khusus yang memperlihatkan GIF di mana Saitama dan Garo seakan-akan bertarung dalam bayangan nuklir atau bayangan ledakan nuklirnya. Dan setelah ini diperlihatkan Saitama malah khawatir dengan bajunya sendiri yang sudah robek-robek. Yang hal ini tentu saja membuat Garo Cosmic mode merasa marah ya, merasa diremehkan. Dan di sini juga Garo akhirnya mulai meniru gerakan Saitama, dan di sini yang membuat Saitama terkejut adalah di wajah Garo terdapat wajah Saitama. Hal ini tentu saja membuat Saitama terkejut. Selain bisa meniru gerakan, Garo juga bisa meniru wajahnya. Garo menamai teknik salinannya dengan mode Saitama. Saat itu juga Garo juga melancarkan serangan pukulan normal beruntun dan di sini Saitama juga membalasnya dengan pukulan normal beruntun. Dan serangan mereka berdua berhasil imbang dengan Saitama terpukul yang terlihat seperti terpukul cukup keras, dan Garo juga. Hal ini menandakan bahwa mode kosmik Garo setara atau bisa dibilang imbang dengan
mode normal Saitama. Kemudian mereka terpental dan mengarah ke laut, dan mereka kembali mengudara untuk saling bertarung lagi. Dan di sini Garo melihat Saitama, dan Garo mengatakan, apa ini pertama kalinya kau melawan musuh yang sama seperti dirinya? Garo juga mengatakan bahwa teknik yang ia salin akan dikuasai dan disempurnakan olehnya, sehingga pemilik aslinya yaitu Saitama akan kewalahan atau tidak bisa menungganginya lagi. Dan di sini Saitama malah mendumel bahwa Saitama sudah janji kepada anak itu yaitu Tareo, di mana Saitama sudah berjanji agar tidak menyakiti Garo pamannya. Namun di sini Saitama meragukan janji itu, bahwa tidak mungkin dia tidak menyakiti si Garo karena Garo terlalu kuat. Dan mungkin ini menandakan bahwa Saitama mulai menggunakan mode serius ke depannya ya. Dan di sini diperlihatkan Garo seperti mengumpulkan energi, dan Saitama melompat dari air dan mengatakan bahwa dia tidak tahu itu, tapi terlihat berbahaya dan dia harus menghindar sepertinya, atau bahkan menurut admin bahwa Saitama menghindar agar serangan Garo itu tidak mengenai bumi. Dan seperti yang kita lihat bahwa serangan Garo itu sama seperti ledakan bintang raksasa. Dan di sini juga dijelaskan juga seperti bintang raksasa yang di akhir masanya. Ledakan ini juga diketahui adalah ledakan paling dahsyat di alam semesta. Dan di sini Saitama seakan-akan terpental jauh, dan ya, Saitama terpental. Dan saya asumsikan serangan Garo ini jauh lebih kuat daripada serangan pukulan dari Boros. Dan di sini juga diperlihatkan para pahlawan seakan-akan ikut dalam pusaran energi tersebut. Para pahlawan di sini diperlihatkan menutup mata karena sinar gamma yang dihasilkan oleh Garo itu sangat menyilaukan. Seperti di sini Bang bertanya apakah ini jurus dari seseorang, namun yang lainnya tidak mungkin bahwa itu dari jurus orang. Dan di sini juga Metal Bat mulai terbangun setelah melawan Sage Centipede. Di situ juga ada Amemax yang sangat marah kepada Flashyface karena Flashyface membawa monster. Di sini juga Flashyface membela Nanako, di mana dia mengatakan bahwa dia menemukan sebagai hewan untuk digunakan sebagai center dalam kegelapan. Dan ketika mereka berbicara, malah didatangi oleh Garo dengan hawa keberadaannya yang sangat menakutkan. Ini menandakan ini seakan-akan berarti Garo berhasil menjadi ketakutan yang absolut atau kejahatan yang absolut. Dan mereka menyadari bahwa ledakan tadi berasal dari monster itu. Hal ini tentu saja membuat para pahlawan semakin ketakutan. Dan Tank Top Master mengetahui bahwa itu adalah Garo, si hunter, hero hunter ya. Pasti mereka sangat terkejut bahwa itu adalah Garo. Dan di sini Garo berkata apakah dirinya sudah menjadi simbol ketakutan sehingga membuat para pahlawan berputus asa. Setelah Garo merasa berhasil menjadi simbol ketakutan, Garo menghadap ke langit dan berkata terima kasih. Dan ini mungkin ditujukan untuk kepada God ya. Dan tiba-tiba Silverfang datang dan menanyakan apa wujud itu, apa yang terjadi pada dirimu, padahal aku sudah melihat dirimu kembali seperti dulu pada wujud yang sebelumnya. Apakah ada monster yang melakukan sesuatu pada dirimu? Dan Garo pun menjawab bahwa itu tidak akan terjadi, sambil diperlihatkan di bawah alam sadar Garo bahwa ada seseorang mirip Silverfang yang mengulurkan tangannya, namun langsung ditepis oleh Garo di sini. Dan ternyata itu adalah God. Dan tiba-tiba Garo merasakan kesakitan seperti ada kekuatan atau energi yang sangat dahsyat yang mengalir di dalam tubuhnya. Dan God mengatakan bahwa meskipun dia tidak berjabat tangan atau menggenggam tangannya, tapi dia tetap menyentuh tubuhnya. Dan akhirnya God menampilkan wujudnya, dan tentu saja Garo sudah menduga hal itu, dan dia menanyakan
bahwa apa tujuannya dia melakukan tadi sehingga Garo membuat kesakitan. Dan di sini kan menjawab bahwa dia ingin Garo menjadi avatarnya, dan sedangkan apa yang dilakukan Garo dengan kekuatan God, Garo sudah mengetahuinya. Di sini maksudnya pasti Garo menggunakan kekuatan itu untuk menjadi simbol ketakutan, ya seperti apa yang dilakukannya tadi. Karena aliran energi yang sangat dahsyat, Garo hampir saja kehilangan kendali. Kemudian melanjutkan percakapan dengan Garo dengan Silver Fang, bahwa pada intinya Garo mengatakan kepada Silver Fang bahwa dia sudah berhasil terlepas dari makhluk itu, ya, yaitu God. Dan Garo juga mengucapkan terima kasih kepada Silver Fang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mario, dan sambil mengeluarkan hawa keberadaan yang sangat menakutkan. Di sini Garo terlihat berniat ingin membantai atau mengalahkan semua pahlawan di hadapannya yang terlihat sangat ketakutan. Oke, baik. Dan chapter ini pun ditutup dengan Garo yang seakan-akan ingin membantai para pahlawan. Oke, kesimpulannya berarti jika tidak ada yang melawan Garo, itu pasti para pahlawan akan dibuat babak belur oleh Garo. Dan prediksi admin kalau Saitama tidak melawan Garo terlebih dahulu atau untuk chapter kedepannya, dan kemungkinan adalah Blaze, karena di sini Blaze dan pasukannya juga belum diperlihatkan lagi di chapter ini. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak sekali kekurangan karena admin atau saya atas nama pribadi itu membutuhkan dukungan dari Anda, yaitu subscribe, berupa subscribe dan like, karena untuk mengembangkan channel ini tentu saja butuh dengan dukungan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.